Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat. Selamat datang kembali di kuliah kesehatan hutan. Materi kali ini yang akan saya sampaikan mengenai kualitas tapak dalam pemantauan kesehatan hutan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari, pertama-tama saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk CPMK-nya, setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, maka diharapkan mahasiswa mampu memahami teknik penilaian kesehatan hutan dengan menggunakan teknik Forest Health Monitoring atau FHM. Kemudian sub CPMK materi hari ini adalah mahasiswa memahami definisi kualitas tapak dan penilaian kualitas tapak. Baik, adik-adik mahasiswa, mari kita belajar mengenai apa itu kualitas tapak. Secara definisi, kualitas tapak atau kondisi tanah atau kualitas tanah adalah faktor yang paling penting dalam keputusan pengelolaan hutan. Nah, kualitas tapak mengungkapkan rata-rata produktivitas yang ditunjukkan pada bidang lahan untuk pertumbuhan pohon-pohon hutan. Nah, kalau kita membicarakan kualitas tapak, kualitas tanah, tentu kemudian ada hubungannya atau erat hubungannya dengan faktor tumbuh tanaman. Nah, faktor tumbuh tanaman itu mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Apa saja sih yang menentukan faktor tumbuh tanaman? Yang pertama tentu faktor genetik. Dari mana tanaman diperoleh asal bibitnya, kemudian apakah dari bibit yang tersertifikasi, dari benih yang tersertifikasi, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah berpengaruh terhadap pertumbuhan atau produktivitas tanaman adalah faktor lingkungan. Di antaranya ada satu cahaya matahari, kemudian ada suhu, ada udara, ada air, dan unsur hara. Nah, kalau kita bicara unsur hara serta faktor-faktor lingkungan di atasnya, maka perlu kita ketahui bahwa tanah sebetulnya menyediakan seluruh atau sebagian dari faktor-faktor lingkungan tersebut, kecuali tentu sinar matahari. Nah, tingkat produksi tanaman ditentukan oleh faktor yang paling tidak optimal. Kembali kita ingat bahwa ada yang namanya prinsip faktor pembatas, di mana disebutkan bahwa tingkat produksi tidak akan lebih tinggi dari apa yang dapat dicapai oleh tanaman yang tumbuh dalam keadaan dengan faktor yang paling minimum. Gitu ya. Nah, kita membicarakan tanah, kemudian unsur hara, maka kita akan kemudian membicarakan atau mempelajari kembali unsur hara esensial. Unsur hara esensial itu apa? Unsur hara esensial adalah unsur yang diperlukan tanaman, yang bila gitu ya, satu, kalau kekurangan unsur hara esensial itu akan menyebabkan tumbuhan itu tidak bisa melengkapi fase vegetatif atau reproduktif dari siklus hidupnya. Kita kan tahu ya, kalau tumbuhan itu melewati fase vegetatif, kemudian fase generatif atau reproduktif. Nah, kalau kekurangan unsur hara, maka kedua fase itu menjadi tidak lengkap gitu. Sehingga kalau tidak lengkap, maka tumbuhan kan tidak bisa tumbuh dengan optimal gitu ya. Nah, yang kedua, kekurangan unsur hara esensial tersebut itu dapat diatasi hanya oleh penambahan unsur tersebut. Jadi kalau kurang, kalau mau pertumbuhannya optimal, tetap optimal, maka unsur haranya harus ditambah. Yang ketiga, nah unsur hara esensial tersebut gitu harus terlibat langsung dalam nutrisi tanaman. Nah, apa saja sih unsur hara esensial itu? Seperti kita tahu bahwa ada 17 macam unsur hara esensial. Dibedakan atas unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, unsur hara makro itu seperti namanya ya, unsur ini atau unsur hara esensial ini diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Nah, contohnya apa saja? Ada C,
ada H, ada O, kemudian N, P, K, ada Ca, Mg, dan S. Itu adalah unsur hara makro yang diperlukan dalam jumlah yang banyak. Nah, kebalikan dari unsur hara makro ada yang namanya unsur hara mikro. Unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang sedikit. Nah, dia cuma perlu sedikit. Kalau kebanyakan bagaimana? Ternyata kalau unsur hara mikronya terdapat dalam jumlah yang berlebih gitu ya, maka bukan tanamannya menjadi semakin subur, tapi malah bisa meracuni tanaman gitu. Jadi harus yang kadarnya tepat gitu ya, terlalu banyak meracuni gitu ya, terlalu sedikit tanamannya menjadi tidak subur. Contohnya apa unsur hara mikro itu? Yang pertama ada Fe, kemudian Mn, Zn, ada Cu, ada B, MO, Cl, dan yang terakhir Ni. Nah, ini unsur hara makro dan mikro. Unsur-unsur tadi yang saya sampaikan itu biasanya ada di tanah gitu ya. Nah, ada juga unsur hara esensial yang diambil oleh tumbuhan itu dari udara, juga dari air. Contohnya ada C, ada O, dan H. Jadi ada C, H, dan O yang tersedia di tanah, ada C, H, dan O yang diambil tumbuhan langsung dari udara dan air. Nah, kemudian ini unsur yang diambil oleh tumbuhan dari tanah langsung. Nah, tadi kan makro dan mikro yang ada di tanah adalah N, kemudian ada P, ada K, ada Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, dan Ni. Jadi tadi dibedakan berdasarkan keperluan tumbuhan gitu ya, makro dan mikro. Kemudian dibedakan dari di mana dia diambilnya. Ada dari udara, air, kemudian dari tanahnya langsung. Nah, faktor-faktor yang memiliki dampak besar gitu ya pada produktivitas tanah hutan dan kualitas tapak. Apa saja? Yang pertama ada kedalaman humus. Kemudian ada tekstur tanah. Kemudian ada kelas konsistensi subsoil, ada kesuburan tanah dan drainase internal. Baik, teman-teman kalau ingat pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan bahwa salah satu parameter kualitas tapak ya yang dinilai dalam pemantauan kesehatan hutan adalah kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah itu tergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah kelarutan dan ketersediaan hara. Kemudian pH tanah, kemudian kapasitas tukar kation atau KTK, kemudian tekstur tanah dan jumlah bahan organik. Kenapa bergantung pada 1, 2, 3, 5 faktor ini? Nah, ini akan dijelaskan satu-satu. Apa sih kesuburan tanah itu? Kesuburan tanah secara definisi itu menunjukkan kemampuan tanah mensuplai hara esensial untuk pertumbuhan tanaman tanpa adanya keracunan unsur apa saja. Jadi mensuplai hara esensial, tadi kan hara esensial ada makro dan mikro, dan tidak ada keracunan. Jadi semuanya ada dalam ambang batas normal gitu ya. Kesuburan tanah berbeda dengan produktivitas tanah. Tadi kan ada produktivitas tanah, kemudian ini kita membahas kesuburan tanah. Nah, produktivitas tanah itu mencakup kesuburan tanah dan faktor lain termasuk pengelolaan tanah. Jadi kalau kita membicarakan produktivitas tanah itu adalah kesuburan tanahnya plus faktor lain. Faktor lain dalam hal ini adalah pengelolaan tanahnya. Nah, produktivitas tanah adalah ukuran kemampuan tanah untuk memproduksi satu spesies tanaman tertentu atau sekelompok tanaman di bawah satu sistem pengelolaan yang khusus. Semua tanah yang produktif merupakan tanah yang subur. Tapi banyak tanah yang subur itu bisa jadi tidak produktif karena ada faktor lain ya yang mempengaruhi seperti kekeringan, kemudian
ada praktik pengelolaan tanah yang tidak tepat sehingga menjadi tidak produktif. Nah, berikut adalah bagan gitu ya yang memperlihatkan di pertemuan pertama kan saya menjelaskan mengenai pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan yang salah satu kriterianya itu harus ada pemantauan kesehatan hutan. Nah, ini adalah kita melihat di kualitas tapak itu hubungannya tadi dengan kesuburan tanah, maka apa yang dinilai gitu ya? Yang dinilai adalah kapasitas tukar kation. Data yang digunakan dalam penentuan kualitas tapak adalah data tingkat kesuburan yang diwakili oleh nilai KTK atau kapasitas tukar kation. Itu menurut SCORC tahun 2001. Nah, kapasitas tukar kation KTK ini apa sih? Kapasitas tukar kation atau KTK adalah salah satu sifat kimia tanah yang terikat erat dengan ketersediaan hara bagi tanaman dan menjadi indikator kesuburan tanah. Ini menurut Sita Dewi et al. 2013. KTK ini merupakan jumlah total kation yang dapat dipertukarkan atau kation exchangeable pada permukaan koloid yang bermuatan negatif. Ini secara definisi ya. Nah, masuk ke pertukaran kation. KTK adalah kesanggupan tanah untuk mempertahankan dan mempertukarkan kation-kation H+, K+, Ca++, dan Mg++. Perbandingan KTK gitu ya dengan ukuran tanah itu perbandingan terbalik. Jadi tanah halus itu KTK-nya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang kasar. Kenapa? Karena semakin halus tekstur tanah, maka tanah akan lebih mampu menahan air dan hara. Air dan hara pada tanah yang teksturnya halus akan terjerap dalam koloid tanah dan tidak mudah mengalami pencucian. Itulah kenapa KTK-nya tinggi dibandingkan tanah-tanah yang teksturnya kasar. Gitu. Nah, ada sifat dalam KTK yaitu kation dalam jumlah banyak dapat menggantikan kation lain dalam jumlah sedikit. Tapi gitu ya, tidak semua. Nah, kalau kation H+ gitu ya. Kalau terdapat dalam jumlah yang sama, kation H+ ini bisa mengganti Ca++, mengganti Mg++, dan mengganti Na+. Ini di garis bawah kalau jumlahnya sama ya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kisaran kapasitas tukar kation seperti yang saya sebutkan tadi bahwa berbanding terbalik dengan tekstur tanah. Kita lihat di tekstur tanah pasir maka KTK-nya 2-4 per 100 gram tanah. Nah, ke bawah teksturnya semakin halus sehingga bisa dilihat nilai KTK-nya pun semakin tinggi. Yang paling tinggi pada tabel ini adalah tanah organik sekitar 500-300 per 100 gram tanah. Nah, selain kapasitas tukar kation atau KTK, beberapa penelitian juga menambahkan salah satu indikator lain sebagai indikator kualitas tapak, yaitu pH atau tingkat keasaman. Faktor penting yang mempengaruhi proses penyerapan unsur hara oleh tanaman adalah derajat keasaman tanah atau pH. Sehingga ini menjadi salah satu indikator penting untuk kesuburan tanah. pH tanah ini adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur gitu ya. Kalau kita mengukur tanah berarti tingkat keasaman atau kebasaan tanah yang diukur dengan skalanya antara 0 sampai 14. Kalau tanah dikatakan bersifat asam jika angka skala pH-nya kurang dari 7. Dan disebut basa jika skala pH-nya lebih dari 7. Kalau skala pH-nya sama dengan 7, maka disebutnya dengan netral, pH-nya netral. Gitu.
ini seperti yang tadi saya jelaskan, pH ini hubungannya dengan keasaman dan kebasaan tanah, kisarannya 0 sampai 14. Nah, yang paling penting ini menentukan ketersediaan hara. Jadi pada tanah-tanah yang masam, seringkali unsur-unsur hara mikro ini menjadi tidak tersedia, gitu ya. Sementara pH yang paling cocok untuk pertumbuhan tanaman secara umum ini ada di pH 6 sampai 7. Jadi pH-nya cenderung netral gitu ya. Namun ada beberapa tanaman gitu ya yang punya karakter yang spesial, yaitu dia bisa tumbuh pada tanah-tanah dengan pH yang masam. Contohnya pada famili Ericaceae, contohnya tanaman rhododendron, kemudian gardenia, azalea gitu ya. Famili teh, cranberry, blueberry gitu. Itu contoh-contoh tanaman yang bisa hidup di tanah-tanah masam gitu ya. Nah, kalau pH-nya masam, kalau tanah kita pH-nya masam, apakah bisa diperbaiki gitu pertanyaannya. pH bisa ditingkatkan dengan salah satunya dengan pengapuran atau pemberian CaCO3 atau CaOH2. Jadi memberikan kapur ke tanah sehingga pH-nya meningkat gitu ya, pH-nya naik gitu. pH juga kalau terlalu tinggi itu bisa diturunkan dengan memberikan belerang atau sulfur. Baik, bagaimana cara kita mengetahui pH tanah yang sedang kita amati gitu ya. Caranya yang paling akurat adalah dengan menggunakan alat pengukur pH yang disebut pH meter. Nah, tapi selain menggunakan pH meter, kita juga bisa mengukur pH tanah dengan kertas lakmus. Ini merupakan metode yang paling sering dilakukan di lapangan ya, kalau di lapangan. Namun, pengukuran menggunakan kertas lakmus ini memiliki keterbatasan karena angka skala pH tidak dapat diketahui. Jadi kita tidak bisa mendapatkan angka yang pasti gitu ya, nggak keluar exact angkanya berapa dari kertas lakmus tersebut. Pengukuran dengan kertas lakmus hanya bisa menentukan apakah tanah tersebut asam, netral atau basa. Jadi nggak ada angkanya gitu, nilainya berapa, nilai pH-nya. Namun walaupun ada keterbatasan itu, tapi metode dengan kertas lakmus ini cukup membantu dalam mengetahui kondisi dan sifat tanah, terutama di lapangan ya, untuk tahu pH-nya asam, basa atau netral. Baik, untuk mengetahui gitu ya, ada beberapa cara kita bisa mengetahui tingkat kesuburan tanah atau tapak yang sedang diamati. Pertama bisa dengan tanaman, langsung kita melakukan percobaan terhadap tanaman atau melakukan pengamatan terhadap tanaman, karena secara morfologinya bisa kita lihat bahwa tanaman-tanaman yang tumbuh pada tanah-tanah atau tapak-tapak yang tidak subur itu cenderung akan tertekan pertumbuhannya, sehingga tinggi, kemudian diameternya juga akan lebih kecil gitu ya dibandingkan yang lain. Selain itu, untuk mengetahui nilai pasti gitu ya dari kualitas tanah atau kualitas tapak yang sedang kita amati, kita tentu harus mengambil sampel tanah. Nah, bagaimana kita mengambil sampel tanah pada pengamatan atau pemantauan kesehatan hutan? Ini akan kita pelajari pada pertemuan mendatang, begitu ya. Nah, saya akan menyajikan daftar pustaka atau daftar referensi yang saya gunakan untuk kuliah hari ini. Silahkan teman-teman mahasiswa untuk memperdalam materi hari ini dari referensi-referensi yang sudah saya tunjukkan. Baik, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.